Sholat mengajarkan kita sabar nggak Bu Pak? Apa sabarnya apa? Katanya iya. Sholat mengajarkan kita semua hukum ini nggak? Terutama yang ujung-ujungnya irama dan pertumbuhan. Sabar dong, kalau abis berdiri jangan langsung tahiyat, ruku dulu, berdiri lagi, sujud dulu, baru lagi ngajarin sabar nggak kira-kira? Iya. Gak bisa tuh Allahu Akbar atahiyatu mau berangkat, nggak bisa. Karena rangkaiannya nggak begitu. Berarti orang sholat harusnya makin sabar nggak? Tapi ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi nggak sabar? Berarti dia masih terjebak dalam hukum partiko. Dia cuma menggugurkan kewajiban, isinya nggak ngerti dan seterusnya gitu. Kita kan sering dengar di ayat Al-Quran itu asabur wassalah. Jadi suruh sabar dulu baru sholat gitu. Ya. Itu maksudnya gimana Ustaz? Terima kasih. Ya. Itu ada di surat 2 ayat 45. Gini kalimatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar itu proses. Sholat itu artinya terhubung. Berarti antara proses dan keterhubungan, antara proses dengan hasil itu nggak bisa lepas. Maka kalau aku mau terhubung, nggak bisa kalau aku tidak menikmati proses. Perubahan datang dari kesadaran dan latihan. Nah, semoga sesi kita yang udah keberapa kali ya kita ketemuan ini? Total dari awal udah ketemuan ada 20 kali, ada kali ya? Ada ya? Oke, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari itu diaplikasikan, karena yang terpenting itu aplikatifnya, bukan hanya tahunya. Kita menghindari untuk jadi obesitas pengetahuan, tapi juga kita belajar untuk mengaplikasikan. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih ingat pembahasan kemarin terakhir nggak? Ya, tapi rekaman udah loh ya. Jadi saya sengaja rekam supaya nggak ada alasan lupa sih sebenarnya ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa, kita akan review. Kita hari ini akan melanjutkan perjalanan kita untuk mengenal hukum sunatullah. Tapi bagi yang baru hadir, bagi yang baru menyimak, saya akan review dulu sedikit seperti biasa supaya apapun nanti yang kita pelajari akan nyambung. Tapi sebelum mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak ya, supaya nggak terlalu sibuk, supaya kita nggak terlalu pikirannya loncat depan belakang. Kita santai aja, hening sejenak. Khususon kita hari ini bisa menikmati nafas ya, karena kita dilahirkan. Dan dilahirkan nggak mungkin kalau nggak ada ibu bapak kita. Jadi alangkah baiknya kita hening sejenak untuk berdoa untuk ibu bapak kita. Kita doa juga untuk siapapun yang sudah meninggalkan kita dan yang sedang dalam keadaan musibah atau sakit. Khususon juga kita bermunajat senantiasa pagi hari ini kita sama-sama dimudahkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan pencerahan. Hening sejenak, khusyuk, tidak sibuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Allahumma arini al-asya kamahiyya. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun ibu dan bapak. Kita pemanasan dulu ya, boleh ya? Oke. Kita lagi ada di dalam serial yang udah pertemuan keempat berarti sekarang. Kita lagi berbicara tentang yang namanya sunatullah. Sunatullah itu apa sih, Bu, Pak? Sunnah itu artinya apa? Hukum. Hukumnya Allah, tapi nanti kita akan analogikan supaya sederhana, hukum semesta gitu.
Ya, karena nanti kita akan mengerti bahwa kehidupan kita ini punya sistem, dan sistem ini kalau kita nggak ngerti, ya kita akan selalu tabrakan dengan kehidupan gitu. Makanya sunnatullah ini, hukum semesta ini berlaku universal. Makanya di surat 21 ayat 107 itu ada kata-kata wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita disuruh lil alamin atau lil muslimin, yang mana? Nah, berarti kita ini dalam konteksnya kesemestaan, kita ini dalam konteksnya adalah universe gitu. Uni itu unity, kesatuan, verse itu artinya ayat-ayat Tuhan. Kita udah bahas ya ibu bapak bahwa ayat-ayat Allah ini bukan hanya yang terletak di dalam buku, tetapi di dalam semua konteks kehidupan ini adalah bentuk dari ayat-ayat Allah gitu. Makanya di surat 41 ayat 53 itu ada kata-kata sanurihim ayatina di afak dan anfus gitu. Jadi kita perlu menyadari juga bahwa buku Quran yang kita baca 30 juz itu adalah mushaf Quran gitu. Ya, buku Quran. Maka menguasai mushaf belum tentu selaras dengan kehidupan gitu. Ya, contoh-contoh. Ibu bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin hataman tapi hidupnya stres, ada nggak? Hataman rajin tapi overthinking mulu, ada? Nah, artinya membunyikan buku Quran, tahu buku Quran belum tentu selaras dengan hukumnya gitu. Tahu hukum akhlak, gini, tahu ilmu akhlak belum tentu berakhlak baik gitu. Oke ya, sip. Ibu bapak lama segini, oke ini? Hah? Ya oke, sip. Padahal awal bulan nih ya kita ya. Oke, aman ya sampai sini ya. Dah. Berarti kalau begitu, semua yang datang ke kita sebetulnya tanda bukan? Tanda. Makanya nanti kita akan bahas bahwa semua bentuk yang datang ke kita itu namanya jadi ayat gitu. Makanya alam itu satu akar kata dengan ilm. Ilm itu adalah ilmu. Makanya orang yang sudah mengalami ilmu disebut pengalaman. Dia sudah mengalami. Ya, karena nanti kebenaran tertinggi dalam hidup kita adalah sesuatu yang bukan kita tahu, tapi sudah kita alami. Tahu tentang gula, belum tentu tahu rasanya manis gitu. Rajin sholat 5 waktu, belum tentu tahu rasanya khusyuk gitu. Gitu ya, makanya nanti kita ngerti bahwa konteks ini semua adalah dalam kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Dah. Nah, kemarin kita udah bahas di surat 57 ayat 20 sampai 23. Saya kasih analogi gini. Kalau orang mau bikin perusahaannya dulu atau bikin aturan perusahaannya dulu? Mungkin nggak yuk bikin perusahaan, yuk bikin dulu. Mau ngapain udah nanti belakangan udah bikin dulu aja. Atau ada planningnya dulu, ada ADART-nya dulu, ada sistemnya dulu, baru dibikin perusahaan. Yang mana duluan, Bu, Pak? Hukumnya dulu dong udah pasti. Oke? Karena nggak mungkin dalam konteks kehidupan ini kalau tidak ada pengaturnya gitu. Tidak ada pengatur. Maka kemarin kita udah bahas. Kita sering baca surat Anas nggak? Gimana surat Anas Bu, Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama disebut apa dulu? Rob dulu. Baru Malik, baru ilah. Betul? Qul a'udzu birabbin nas, Malik, Inas, Ilah. Saya mau nanya, kenapa Ilah nggak duluan, Bu, Pak? Ih, diam gini. Kenapa Rob duluan, kenapa nggak Malik duluan? Ini ada tatanannya nggak kira-kira? Pasti. Ya cuman gara-gara ya nggak apa-apa juga sih. Cuman gara-gara tahu pokoknya Anas bacanya gini, tapi kita tidak pernah merenungkan gitu. Ya, nah artinya kalau kita bicara dalam konteks yang disebut dengan Anas tadi, Rob itu menjadi sesuatu yang di awal disampaikan. Rob apa kemarin artinya Bu, Pak? Hah? Gini. Ini kalau kita nggak ngerti ya, doa misalnya. Ada nggak doa yang awalnya Allahumma? Ada nggak? Ada. Ada nggak doa yang awalnya Robbana? Ada.
Hah? Robbana atina fid dunya ada. Bener nggak ini? Nah, apa bedanya doa yang Allahumma dan Robbana, apa bedanya? Ya kalau nggak tahu apa bedanya gini. Kalau ada kata-kata yang beda berarti pemaknaannya beda nggak kira-kira? Pasti. Maka Rob itu artinya Allah yang berfungsi sebagai pendidik. Apa Bu Pak? Pendidik. Berarti Allah yang berfungsi sebagai pengayom, Allah yang berfungsi sebagai mau mendidik atau mau melakukan yang namanya pendidikan gitu. Makanya sistem pendidikan disebut tarbiyah. Ya contoh. Ibu bapak ciri orang takwa masih ingat nggak? Dia jadi orang sabar salah satunya. Ibu bapak rajin ngaji jadi sabar nggak? Belum tentu. Awas nih pulang, aduh aku solehah banget nih, belum. Ya. Solehah itu bukan pulang ngaji, tapi setelah ngaji apa yang dikaji diamalkan. Sekarang saya tanya, ini kaitan sama doa sedikit. Ibu bapak jangan lupa ya, kalau orang minta sabar, Allah nggak akan ngasih sabar, nggak akan. Tapi ngasih kesempatan kita untuk menjadi orang sabar. Paham? Berarti kalau ibu bapak pengen jadi orang sabar, Allah ngasih apa? Kesempatan. Jadi pengabulan doanya Allah tidak langsung datang sesuai dengan yang diinginkan, tapi Allah selalu memberikan kesempatan. Berarti kalau ibu bapak mau jadi orang sabar, di mana sabar itu adalah salah satu ciri orang takwa, di mana takwa itu adalah level tertingginya manusia, berarti kita perlu pendidikan sabar nggak kira-kira? Iya, didatangkanlah orang-orang yang menyebalkan. Ibu bapak suka ketemu orang nyebelin nggak? Jadi pengkabulan itu bentuknya bukan langsung datang sabar, tapi Allah memberikan apa Bu Pak? Kesempatan. Nah, yang kadang-kadang orang nggak ngerti, dia tidak melihat kesempatan, tapi dia pengen melihat hasilnya. Di mana tadi malam, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Begitu datang orang nyebelin, marah. Kok kamu datang sih gitu. Padahal bentuk orang yang menyebalkan datang kesempatan nggak kira-kira? Berarti Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kesempatan yang nggak ada batasnya. Cuman kitanya nggak tahu itu kesempatan. Sip? Oke? Paham ya? Berarti kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, Allah lagi ngerob kita. Jadi nanti jangan cepat kesal, jangan cepat marah begitu nyebelin. Oh, Allah lagi ngerob nih gitu. Paham ya? Berarti kalau Allah lagi ngerob, dia lagi melakukan yang namanya pendidikan. Sampai sini oke? Oke? Pernah doa nggak? Ya Allah jadikanlah keluarga aku yang sakinah. Pernah doa gitu? Berarti Allah ngasih kesempatan apa? Berantem mulu. Beneran. Karena tidak ada sakinah kalau kita tidak melampaui berantem. Berarti waktu ada orang ngajak berantem, Allah lagi ngerob kita nggak kira-kira? Iya, jangan ditolak. Betul nggak? Kalau sakinah perlu ketenangan nggak? Berarti kalau datangnya ketenangan, kita perlu guncangan nggak kira-kira? Iya. Jadi buat ibu-ibu kalau suaminya mengguncang terus, itu lagi ngerob namanya Allah gitu. Bapak-bapak juga gitu sama. Tapi bapak-bapak mah diem sih biasanya ya. Nggak cerita biasanya. Ya, paham ya? Paham ya? Makanya nanti alhamdulillah robul alamin. Robul alamin di situ kalimatnya. Nah, sekarang saya nanya Bu, Pak. Allah ngurus kita satu-satu nggak? Ibu ini diurus sama Allah satu-satu. Diurus satu-satu nggak? Hah? Gini. Ini di Jakarta lampu merah banyak nggak? Tiap lampu merah ada polisi yang mencet-mencet tombol nggak? Merah, kuning, hijau. Ada nggak? Ada? Enggak tuh. Semua lampu merah dikontrol dari sentral. Betul? Berarti Pak Polisi nggak ngurus satu-satu, dia ngurus sistemnya, sistem yang ngurus keseluruhan. Dapat sampai sini?
Berarti pertanyaan besarnya, kita diurus oleh Allah menggunakan sistem nggak kira-kira? Nah, makanya di 57:20-23 dibilang semua sebelum ada udah ada dalam konteks yang namanya Lauhil Mahfuz. Itu kitab sistem tuh dalam tanda petik. Berarti hukum ini akan berlaku nggak kira-kira? Iya, sampai kapanpun. Jadi kita nggak pernah bisa kabur dari konteks yang namanya hukum sunnatullah, nggak bisa kabur. Oke, paham ya, ibu bapak ya? Nah, berarti kalau begitu, dalam kehidupan semesta raya ini, kita lagi ada dalam wilayah pendidikan. Yang namanya pendidikan itu sering saya sebut, hidup ini adalah school of life, hidup ini adalah sekolah. Coba ibu bapak begitu bangun tidur ganti mindset, pelajaran apa yang akan saya dapat hari ini, pasti lebih semangat hidupnya. Dimana kebanyakan orang hidup dengan masalah hari kemarin, dengan kesusahan hari kemarin, dengan keluhan hari kemarin. Jadi kalau sekarang nanya, ini aku tuh kapan sih selesainya? Udah bu, pak, nggak akan selesai. Karena pada dasarnya hidup ini bukan menyelesaikan. Contoh ya, mohon maaf, kita hanya akan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Betul nggak bu, pak? Selesai ini ketemu yang lagi yang baru, begitu nggak kira-kira? Berarti kata kuncinya bukan menyelesaikan, tetapi belajar dalam wilayah yang namanya proses. Pertanyaannya, kita mau terdidik atau tidak, gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Kira-kira ibu bapak ini siswa yang baik atau siswa yang kurang baik, yang mana? Ya, siswa teladan atau siswa yang suka bolos gitu ya? Teladan, ya datang terus ke sini masalahnya ya. Tapi lupa mulu ya, tapi nggak apa-apa sih, ya udahlah. Oke, maka setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita, ingat, itu adalah wakil Robnya Allah kepada kita. Ibu bapak ya, please, ini tolong dilatih. Lihatlah semua orang yang datang ke kita itu adalah tukang posnya Allah gitu. Pasti mau mengirimkan pesan, pasti. Jadi kita nggak underestimate, kita nggak benci. Kenapa? Pertemuan nanti kita ngerti. Setiap pertemuan pasti ada dasar hukumnya. Kita perlu memang ketemu sama siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Sampai sini oke? Paham ya? Sekarang saya tanya. Kalau kita datang tukang pos, yang penting tukang posnya atau suratnya? Nah, ini kan zaman surat-suratan ya, ibu-ibu yang ngerti pasti ya. Ini saya ngomong di Gen Z, di Alpha, surat apa sih? Nggak ngerti mereka taunya email gitu. Sekarang saya tanya, kalau yang penting suratnya, berarti siapapun yang menyampaikan hanya utusan, betul nggak? Makanya Imam Ali bilang, nggak usah lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang mau disampaikan, itu yang penting. Masa sih ibu bapak kita pesan GoFood, begitu datang yang nganternya, kayaknya kurang ganteng, nggak mau, masa gitu? Kan nggak gitu, betul nggak? Yang penting package-nya nyampe gitu. Nah, berarti kalau kita tidak mengerti ini, kita akan bentrok terus. Kenapa? Kita boleh jadi membenci tukang posnya, dan kita tidak mengambil pelajaran dari dia gitu. Makanya itu akan berulang lagi. Pernah nggak bu pak mengalami problem yang itu mulu? Pernah nggak begitu? Gitu lagi. Kenapa? Kalau kita berulang dalam keadaan pelajaran yang sama, berarti belum naik kelas. Tapi di kelas berikutnya akan ketemu pelajaran baru yang akan membuat kita terus naik kelas. Sekarang lagi musim ibu bapak, hashtag lagi lelah-lelahnya gitu. Nah kalau ngerti ini, emang ini saya pinjam bahasa filsafat ya bu, pak, nanti kita ngerti. Dalam perspektif filsafat udah nggak bisa enggak aja. Hidup itu penderitaan, udah. Kita hanya berubah dari penderitaan satu ke penderitaan yang lain, penderitaan satu ke penderitaan yang lain gitu kira-kira. Setuju nggak bu, pak? Ibu bapak nggak usah jawab, wajahnya udah mewakilkan sih ya. Ya habis, setuju nggak? Setuju sih. Iya, kayak bener banget gitu. Nah, paham ya? Oke, maka berarti satu semesta raya ini hukumnya sama nggak? Sama. Kalau mau ngomong dari hukum sunnah
tullah. Maka disebut innalillahi, semua berasal dari Dia dan akan kembali ke Dia. Ini jangan ngomongin mati mulu Bu, bukan. Hukum Dia yang punya dan semua akan kembali kepada hukumnya. Kita nggak bisa nolak hukumnya Allah, nggak bisa. Nah, sekarang kita bagi dua nih. Berarti ada hukum universal dan ada hukum partikular. Sedikit ya, saya pakai bahasa ini. Ada hukum apa Bu, Pak? Universal, ada hukum partikular. Partikular itu adalah sempilan-sempilan kecilnya. Contoh. Kalau hukum universal, ini berlaku untuk siapapun dimanapun. Oke? Berarti untuk masuk kepada hukum universal, setiap manusia dia punya hukum partikularnya masing-masing yang disebut hukum manusia. Hukum manusia itu beda-beda. Tapi hukum universal itu sama. Contoh ya. Babi di Islam haram nggak? Haram. Itu partikular atau universal? Kan ini ngomongin di Islam. Ulang. Babi dalam tradisi Islam halal atau haram? Tapi harusnya ibu bapak nanya dulu sih, Islamnya tujuannya mau kemana? Mau ke surga atau ke neraka? Kalau ke neraka halal buat dia, bener nggak? Betul nggak? Nah, kita berpikir agak lebih panjang gitu. Cuman kenapa saya ngambil contoh ini? Keharaman babi itu partikular hanya untuk orang Islam. Sampai sini oke? Sip ya? Oke. Berarti hukum-hukum partikular ini, hukum-hukum kecil ini, itu mau menunjukkan kita menuju kepada hukum yang namanya universal. Artinya, maaf nih, hukum agama itu adalah jembatan untuk kita masuk kepada hukum yang universal. Berarti agama adalah jembatan kita untuk menuju hukum yang namanya universal. Sampai sini oke? Makanya agama itu artinya A itu tidak, agama itu kacau. Berarti orang beragama itu supaya apa? Enggak kacau. Berarti enggak kacau itu dari mana? 3 Bu, kemarin kita udah bahas. 1, Allah. 2, sesama. 3, alam. Maka hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Inilah kalau tiga-tiganya segitiga sama sisi, inilah yang disebut harmoni. Makanya kita disuruh rahmatan lil alamin. Sampai sini oke? Oke sampai sini? Berarti hukum agama sama hukum universal beda nggak kira-kira? Beda. Maaf ya ibu bapak ya, menguasai fikih Islam belum tentu selaras dengan kehidupan, belum tentu. Berarti setiap jembatan agama menghantarkan kita menuju kepada hukum yang namanya hukum universal. Itulah yang disebut sunnatullah. Sampai sini oke? Paham? Nah, nomor 1, hukum nomor 1 namanya tauhid. Apa Bu Pak? Tauhid itu apa sih? Ya hukum benar. Hukum. Tauhid itu artinya apa? Hah? Tauhid itu akar kata dari ahad. Ahad itu artinya esa. Esa itu artinya bukan, menyatu. Makanya di Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa, Maha menyatu, tidak ada yang lepas dari hukum Tuhan gitu kira-kira Bu. Contoh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari siapa? Dan akan kembali ke, berarti semuanya sumbernya Allah bukan? Ya, berarti kalau semua sumbernya Allah, semua partikelnya berasal dari Allah nggak kira-kira? Yes.
Berarti tidak ada yang bukan sumbernya Allah. Semua makhluk yang ada di semesta raya ini, semua adalah mawujudnya Allah, semua adalah partikel-partikelnya Allah. Sampai sini oke? Nah, saya gampangin, Bu, Pak. Katakanlah di surat 24 ayat 35 dikatakan Allahu nur, aku adalah cahaya. Supaya mudah, cahaya ini kita maknai sebagai energi. Maka kita ini semua adalah makhluk energi. Maka dalam perspektif Islam, percikannya Allah itu sering disebut ruh. Sekarang saya tanya, se-Masjid Raya ini percikannya datang dari sumber yang sama nggak? Tetangga? Orang yang di luar Indonesia? Ada nggak yang manusia percikannya bukan datang dari sumber yang sama? Ada nggak? Berarti saya, ibu-ibu, bapak-bapak, percikannya sama nggak? Berarti isinya sumbernya sama nggak? Kenapa pada berantem? Betul nggak? Berarti kalau orang masih berantem gara-gara beda kulit, gara-gara beda suku, gara-gara beda ras, agama, dan seterusnya, berarti dia belum memiliki kesadaran tauhid gitu. Kenapa? Karena konteks tauhid itu adalah konteks bahwa semuanya menyatu, semuanya sumbernya sama. Sampai sini oke, Bu, Pak? Makanya hukum nomor 1 di catatan yang udah saya kirim disebut hukum persatuan ilahi atau sering disebut oneness. Semuanya datang dari sumber yang sama. Maka diri kita yang sejati itu yang langsung datang dari Allah, itulah yang disebut dengan yang namanya si ruh ini gitu. Sampai sini oke? Paham? Oke, contoh dulu dikit. Ibu bapak nama milih sendiri nggak? Nama langsung datang dari Allah nggak? Enggak. Garis keturunan kita ditempelin nggak sama orang tua kita? Iya. Agama ditempelin nggak kira-kira? Iya. Berarti sekarang yang bentuknya identitas itu pasti tempelan dari faktor eksternal. Dan itu bukan dirimu. Maka orang yang keluar dari ketauhidan, dia lebih menuhankan identitasnya karena dia tidak menyadari bahwa sumbernya tuh sebenarnya sama gitu. Oke, Bu, Pak? Makanya di Pancasila kenapa kenapa pakai ke di depannya, nggak Tuhan yang Maha Esa, kenapa? Karena sesuatu yang dengan ke berarti dia lagi mau ngomong sifat. Ya kalau ketuhanan mungkin kan agak jarang. Ibu bapak pernah ngeliat nggak orang yang lagi marah terus ngomong, ih kayaknya dia kesetanan deh, pernah nggak? Berarti kesetanan itu memiliki sifat setan. Kalau ketuhanan memiliki sifat Tuhan. Ketuhanan sifat yang selalu menyatu, nggak pernah terpisah gitu kira-kira. Oke? Aduh diem gini ibu bapak, oke nggak ini? Oke? Apa pelajaran dari tauhid? Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah ibu bapak ngelihat siapapun, gak usah banyak menilai tentang perbedaan fisik sama atribut-atributnya. Kenapa? Orang yang punya mindset tauhid bahwa ketika ngelihat siapapun, Al-Baqarah 115, kemana saja aku menghadap, aku melihat wajahnya Allah. Ibu bapak maaf ya, kalau ketemu di arisan, ketemu teman, yang pertama kelihatan langsung jelas merek tasnya atau wajah Allahnya yang mana? Jadi langsung ngomongin merek, bener nggak? Karena yang paling gampang yang kelihatan. Oh ini gini, oh bajunya ini, oh ininya gini. Kita sibuk sama yang kelihatan, tapi kita lupa tentang ketauhidan. Akhirnya bisa berantem gara-gara beda merek. Contoh. Ibu bapak maaf ya. Dalam diri kita, yang kelihatan sama yang gak kelihatan lebih banyak yang mana? Nah, mulai. Hah? Ibu bapak waktu ngaca ngelihat otak gak? Ngelihat jantung gak? Paru-paru? Usus? Sel? Atom? Pikiran? Emosi? Perasaan?
Sok, mau ditambahin lagi sampai asar ini? Ayo, lebih banyak yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Oh, tadi kelihatan, sekarang nggak? Oh, udah, oke. Berarti kalau saya bikin dalam bentuk iceberg nih, kita tuh kadang-kadang ngelihat gunung es, pendek ya gunungnya, jangan salah loh. Yang kelihatannya segini, tapi dia dasarnya dari sini gitu. Paham? Berarti yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak yang mana? Kalau pakai persentase saya lebayin aja. Yang kelihatan itu 1%, yang nggak kelihatan itu 99%. Berarti waktu ibu bapak ngejudge seseorang, dia gini, lagi ngejudge yang berapa persen? Rugi banget. Yang 1% kita judge, tapi kita melupakan esensi yang 99%-nya. Betul nggak? Apalagi kita ngejudge gara-gara obrolan orang, berita di sosmed dan seterusnya, kita ikut-ikutan lagi gitu. Kan sekarang power of sosmed luar biasa, betul nggak Bu Pak? Kenal enggak, tahu enggak, viral, ikut benci, padahal nggak tahu-tahu amat sih gitu. Iya dia ya gitu. Betul nggak? Tapi Superman juga kalahnya sama sosmed sih. Ya kalau belum nonton ya keceplosan, maaf ya. Ibu Bapak harus nonton Superman, bagus tuh. Anyway, oke sampai sini? Nah, yang tidak terlihat dalam bahasa Quran disebut goib. Apa Bu Pak? Yang terlihat disebut zohir. Ini batin. Makanya kalau menurut Al-Baqarah awal, ciri orang takwa apa Bu Pak? Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudalil Yu'minuna bil. Orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang Maksudnya apa coba? Orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati dari kelihatan fisik, tapi dia sadar bahwa yang gak kelihatannya tuh banyak banget gitu. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Contoh, ibu bapak kalau ngerti hukum tauhid nih, ngelihat orang siapapun, gak mungkin mau ngerendahin dia, betul gak? Meskipun dia tukang sapu, tukang bakso, OB, apapun itu, kalau kita ngomongin jabatan yang rendah, gak akan kita merendahkan dia. Karena kenapa? Aku tahu sumbernya dia dan sumbernya aku, sumber yang sama. Betul Bu Pak? Tapi bisa gak orang sekarang menghormati gara-gara pangkatnya, bisa gak? Berarti dia lagi menuhankan identitasnya kira-kira. Itulah ilah disebut. Makanya la ilah illallah. Kamu jangan lihat identitasnya, lihat akunya. Paham Bu Pak? Sip ya? Jadi sekarang kalau mau benci sama orang, diam dulu. 1% nih. 99%-nya kita nggak tahu. Sejak kapan kita bisa tahu pikiran orang Bu Pak? Betul nggak? Sejak kapan kita bisa tahu perasaan, emosi, dan niatnya? Sementara kalau kita ngejudge yang 1%, kita akan selalu jadi manusia resolusi rendah gitu kira-kira. Oke Bu Pak? Jadi yang kelihatan lebih banyak atau sedikit? Yang kelihatan? Secara fisik lagi? Jadi ibu bapak waktu ngaca sebenarnya banyak yang kelihatannya, banyak yang enggak. Ya, fix ibu bapak adalah makhluk goib, udah gitu. Bener nggak ini? Berarti saya lagi ngobrol sama makhluk goib nggak kira-kira? Nggak tahu ibu bapak senyum-senyum ngerti apa nggak, saya nggak tahu. Betul nggak? Sip ya? Makanya Allah disebut Maha padahal sifatnya wujud. Jadi ibu bapak, kalau kita mulai menyadari siapa yang tersembunyi di balik tubuh ini, kita nggak akan pernah membenci kemasannya karena kita tahu isinya itu siapa gitu. Oke? Paham? Nah, saya mau pengen mundur dulu sedikit aja. Ibu bapak, kita bahasan ini nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa ya. Pelan, tapi teraplikatif gitu. Ini saya gampang banget sih menyebutin 12-12-nya nih. The law of oneness, the law of energy, the law. Gampang sih sebenarnya. Cuman kalau ini cuman jadi dihafal, itu nggak teraplikatif gitu. At least kita dapat esensinya. Contoh. Ingat nggak waktu
Awal ketika Allah merencanakan bikin manusia, waktu ngobrol sama malaikat dan hadirnya setan. Waktu bahasan itu ingat nggak Bu, Pak? Nih ya, saya ulang sedikit nih. Itu ada surat 38 dari 70 sampai 82. Nanti Ibu Bapak boleh buka. Kalimatnya begini. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat. Jadi Allah lagi ngobrol sama malaikat, wahai malaikat, nanti kalau udah kusempurnakan ciptaanku ini, kamu sujud dia sama dia gitu. Paham ya Ibu? Pernah dengar ya ini ya? Oke. Berarti waktu Allah ngasih firman ke malaikat, nih di sini ya, malaikat, ini Adam nih. Kat, nanti kalau Adam udah jadi, kamu tunduk ya sama Adam. Malaikat disuruh tunduk sama siapa? Adam. Nurut nggak malaikat? Nurut. Sekarang saya nanya Ibu Bapak, yang harusnya kita tunduk itu semuanya hanya Allah nggak kira-kira? Iya. Tapi aneh nggak kok Allah nyuruh tunduk ke Adam? Udah ya, dipikirin dulu satu. Di satu sisi datanglah iblis. Iblis ngomong, ya Allah nggak mau ah. Nih iblis nih. Jadi waktu iblis disuruh sujud sama Adam, iblis komplain, sorry nggak. Kenapa? Saya mau engkau aja ya Allah. Kenapa? Lah, Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Pertanyaan, berarti malaikat dan iblis punya beda sudut pandang nggak? Apa bedanya? Hah? Makanya si iblis ini, setan ini sering disebut sebagai dia menyombongkan diri. Jadi Ibu Bapak nggak usah jauh-jauh loh. Kalau kita lagi sombong, lagi jadi apa kita? Sering nggak jadi gitu-gitu? Iya. Jadi Ibu Bapak mau nyari setan, ngaca udah gampang Bu Pak. Pasti ketemu. Nah ya. Sekarang saya tanya, berarti dalam konteks apapun hidup nggak bisa lepas dari yang namanya point of view, sudut pandang. Kenapa malaikat mau sujud sama Adam? Karena malaikat nggak ngelihat Adamnya. Paham nggak? Karena malaikat melihat Allah yang ada di dalam Adam. Jadi ketika malaikat ngelihat Allahnya, oke ya Allah, saya akan melayanimu yang ada di Adam, bukan Adamnya. Makanya Ibu Bapak, ini dalam tradisi leluhur kita ya, kalau orang Jawa tuh jalan tuh gini. Dia bukan membukukan sama orangnya, tapi sama isinya. Bukan ada orang tua, bukan, tapi dia merendahkan kepada isi orang itu. Pernah dengar kata namaste nggak Bu Pak? Namaste itu kan bukan namaste ke orangnya, bukan, tapi aku merendahkan di hadapan isinya, siapapun yang di depannya dia. Oke? Sementara yang namanya setan, begitu tan sujudnya sama Adam, komplain nggak Bu Pak? Kenapa dia komplain? Yang dia lihat, ya elah ngapain gue sujud sama yang bentuknya begini? Berarti setan fisik minded nggak? Merek minded nggak? Berarti kalau kita sibuk urusan suku, bangsa, identitas, ras, agama, itu memiliki sifat-sifat setan nggak kira-kira? Nah gitu. Berarti tidak memiliki kesadaran tauhid. Lah Ibu Bapak nggak usah beda agama, seagama aja bisa berantem hari ini, betul nggak? Satu kita beda tafsir, berantem. Satu agama beda mazhab, ribut, betul nggak Bu Pak? Padahal konteks esensi isinya bukan kemasannya tetapi isinya. Sampai sini oke? Sip? Clear? Berarti kemana saja kita melihat Allah, jelas ya. Karena tidak ada siapapun yang hidup kecuali sumbernya energi yang tunggal gitu. Kira-kira Ibu Bapak kalau kita menerapkan ini dalam keseharian akan lebih banyak menghormati orang lain nggak? Oh udah fix. Udah tenang. Pertama ingat tadi malam doa, ya Allah mau jadi orang sabar, ketemu orang nyebelin, nah doa dikabul nih, rob nih, gitu. Terus ingat, oh ini tukang pos nih, message-nya apa, pesan buat aku gitu. Oke? Nah,
Paham Ibu Bapak? Sip. Jadi tauhid apa? Persatu. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad menggelorkan tauhid bukan bikin agama baru, bukan Bu, Pak. Tapi ingin mempersatukan. Dan yang bisa bersatu itu hanya orang-orang di level yang namanya manusia. Karena manusia pasti berakal, berakhlak dan berbudi. Makanya nggak bisa enggak. Nomor 1, ahad dulu sama Tuhan. Nomor 2, jadi manusia dulu. Nomor 3, baru bisa bersatu. Kalau nggak jadi manusia, berantem terus pasti. Makanya nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, baru persatuan gitu loh. Sip. Oke? Nah, jadi hukum yang pertama disebut hukum tauhid, disebut hukum wanas, disebut hukum kesatuan ilahi. Semua sumber datang dari sumber yang sama, yang beda hanya memanggil nama sumbernya. Gimana Bu? Aman ya? Yang beda hanya memanggil nama sumber. Awas nih, beda nama barangnya itu juga, jangan berantem. Orang Sunda ngomong cai, orang Inggris ngomong water, ribut. No, that's water. Enggak, itu cai, ribut Bu, Pak. Bendanya itu juga nggak kira-kira? Paham ya? Oke? Oke? Berarti perlu nggak memiliki mindset universal? Iya. Makanya Ibu Bapak maaf ya, orang yang memiliki dan bisa memiliki mindset universal memang sih mainnya perlu agak jauh gitu kira-kira. Kalau orang main yang nggak jauh-jauh amat, dia cuma tahu hukum partikular terus gitu. Makanya kita disuruh mengadakan perjalanan kan gitu kira-kira. Dalam artian, yuk belajar, yuk bertumbuh. Karena kenapa? Ingat hashtagnya, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak tahu. Sip ya? Nah, yang kedua, ini hukum yang kedua nih, sunatullah yang kedua. Sunatullah yang kedua itu disebut hukum getaran. Atau kalau dalam bahasa yang di catatan itu disebut hukum vibrasi. Ibu Bapak, please kita sama-sama sadari, dalam hidup ini tidak ada yang diam. Semuanya bergetar. Ibu Bapak ngelihat orang kalem banget ya, di sininya bisa jadi bisa begitu nggak Bu Bapak? Iya. Maka nanti dalam bahasa Quran disebut dia tidak mengantuk, dia tidak tidur. Kenapa? Karena getaran ini tuh selalu ada. Kenapa? Ini kaitannya nanti sama energi. Maka di catatan itu saya sebut ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi. Contoh. Saat kita melakukan sesuatu, sebetulnya kita lagi ada dalam sebuah getaran nggak Bu Pak? Iya. Makanya getaranmu menentukan kualitas dari dirimu. Kita udah bahas tuh panjang lebar tuh tentang vibrasi frekuensi. Misal, nggak usah jauh-jauh lah. Misal ya, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak ketemu orang baru ngomong 3-5 menit, ngobrol sama dia membuat aku lebih semangat, lebih lebih enak, lebih asik. Pokoknya orang ini ngebuat kita jadi lebih nyaman. Pernah ketemu orang-orang begitu nggak kira-kira? Nah, vibes-nya oke. Itu kalau dalam bahasa energi disebut orang yang meningkatkan energi gitu. Tapi Ibu Bapak pernah nggak baru ketemu ngelihat mukanya aja, ya pernah gitu nggak? Pernah gitu nggak? Itu not good. Itu tipikal vampire energinya, energi mulu. Kenapa? Tiap ketemu isinya apa? Ngeluh lagi. Tiap ketemu ngejelekin orang lagi. Tiap ketemu ngegosip. Pokoknya ngobrol 5 menit sama dia jadi capek. Pernah nggak Bu Pak? Lebih sering yang mana? Kalau Ibu Bapak sering capek berarti Ibu Bapak salah circle. Udah gitu aja. Nah, cepetan ganti circle lah gitu. Ingat loh ya, circle memengaruhi loh. Iya, karena kenapa? Kita akan dipersatukan dengan frekuensi yang selaras. Kalau nggak sefrekuensi nggak bisa.
Dan bahasa yang paling jujur dalam hidup adalah bahasa getaran di dalam perasaan kita. Itu jujur banget. Contoh nih, ibu-ibu khususnya nanya sama anaknya, "Nak, kenapa?" Anaknya ngomong, "I'm okay, Mam." Tapi ibunya tahu loh ini anaknya lagi ada sesuatu. Betul nggak, Bu, Pak? Karena getarannya beda. Berarti ucapan getaran bukan? Perilaku getaran bukan? Yes. Ya makanya jangan heran ya ibu bapak. Ibunya bapaknya ngomong terus sama anak, "Kamu jangan marah-marah." Nak, nyuruh anaknya jangan marah-marah sambil marah-marah. Berarti dia dapat getarannya marah-marah nggak kira-kira? Ya marah-marah terus. Oke? Sip ya? Ingat, getaran-getaran frekuensi rendah, marah, iri, dengki, benci, apatis, merasa bersalah, merasa malu, itu level-level rendah tuh. Jangan lama-lama di situ gitu. Ya, tabelnya udah pernah saya kasih ibu bapak, tinggal ingat-ingat aja. Sampai sini oke? Paham ya? Nah, dari getaran ini akan menimbulkan proyeksi namanya. Hukum proyeksi. Ibu bapak maaf ya, maaf ini ya. Ini kenapa saya pengen bedain antara partikular dan universal. Maaf ya. Orang rajin sholat belum tentu getarannya bagus, Bu, Pak. Belum tentu. Sok saya mau nanya, ada nggak orang yang beres sholat ngegosip? Ada nggak? Berarti sholat itu cuman wahana istirahat ngegosipnya dia. Tapi bagus sih. Jadi sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Meskipun mungkin di tengah-tengah antara ngegosip dan gosip sholat, at least di sholat dia berhenti dulu ngegosip misalnya. Lumayan. Jeda dulu. Nah, maksud saya, kenapa semua partikular hukum, ritual dalam konteks agama, kata kuncinya adalah untuk tetap ke harmoni. Udah. Sok ibu bapak, apa sih ritual ibadah yang gak ujungnya takwa? Gak ada. Sholat biar jadi orang apa? Takwa. Puasa biar jadi orang apa? Umroh haji biar jadi orang apa? Berarti ritual jembatan atau titik sampai? Jembatan. Supaya nyampe menuju titik harmoni. Tapi cara-cara jembatannya beda-beda nggak? Beda. Udah nggak usah usil sama cara orang lain. Setuju nggak, Bu, Pak? Kenapa coba? Jangan lupa, Bu, Pak. Dasar alamiah kita sebagai manusia, kita akan melakukan apa yang nyaman buat aku. Berarti orang lain punya kenyamanannya nggak kira-kira? Ya udah. Yang bahaya, aku nyaman dengan cara ini, maksa orang lain ngikutin caraku gitu. Padahal kita semua beda. Sampai sini oke? Aduh, diam-diam gini ibu bapak. Oke ini? Sip ya? Nah, yang ketiga itu namanya hukum proyeksi. Apa itu hukum proyeksi? Kita semua akan memproyeksikan sesuatu yang ada dalam getaran di dalam diri kita. Maka setelah adanya proyeksi, keluarlah nomor 4, namanya hukum tabur tuai. Nanti setelah hukum tabur tuai, pasti ada yang namanya hukum yang namanya pertumbuhan, atau nanti disebut dinamis. Dan yang keenam, itu disebut hukum irama, the law of rhythm. Kita hari ini 6 aja dulu, sampai 6. Mudah-mudahan sampai. Kenapa? Pertumbuhan. Ini dinamis. Ibu bapak udah dapat catatannya kan ya? Udah nggak usah dicatat lagi, udah ada kok di situ. Tenang, ini saya cuma mau jelasin, rekamannya ada, semuanya ada gitu. Tapi at least hari ini dapat dulu si insight-nya gitu. Contoh. Ibu bapak kalau ngelihat orang itu menyebalkan, dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Maka menyebalkan datang dari mana? Proyeksi. Nah, jadi ibu bapak ya, sering dengar kata gini nggak? Seeing is believing, sering dengar nggak? Kebalik, believing is seeing. Apa yang kamu believe, kamu akan ngelihat di mana-mana. Jadi gambaran sederhananya, ingat, kita kemana-mana bawa proyektor. Kehidupan ini semua layarnya. Berarti layar kehidupan ini tergantung proyeksinya nggak kira-kira?
Iya. Jadi sekarang saya tanya, kalau pengen ngerubah layarnya, filmnya, yang perlu dirubah apanya? Sip, udah. Maka di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ibu bapak pengen punya anak solehah, kalau ibu bapaknya nggak soleh dan soleha, nggak bisa. Nggak bisa gini, ya udah yang penting aku gini-gini, yang penting anakku lebih soleh dan soleha. Nggak bisa, Bu, Pak. Lah dicontohinnya aja marah-marah mulu gitu. Gimana mau membentuk anak yang sabar kalau tidak dicontohkan kesabaran? Nggak bisa pengen buahnya durian tiap hari nanam cabai gitu. Oke, Bu, Pak. Sekarang saya mau nanya, hukum-hukum ini ibu bapak mau di Jepang, mau di Inggris, mau di Indonesia berlaku nggak kira-kira? Berlaku. Maka ini hukum ultimate gitu. Salah satu tujuan beragama supaya ngerti dengan hukum ini semua, supaya kita menjadi makhluk yang universal gitu intinya. Jadi ibu bapak maaf ya kalau beragama jadi eksklusif, nah ada sesuatu pasti. Karena ajarannya Nabi Muhammad itu tauhid. Persatuan, bukan menyeragamkan, bukan loh. Oke? Paham? Nah, contoh. Berarti ibu bapak kalau ngelihat orang, kan di pertemuan yang lalu saya pernah analogikan. Gini. Ibu bapak hari ini ada orang yang rada nggak disukain, ada nggak kira-kira? Ya anggap ada aja ya. Atau pasti pernah kan nggak suka sama orang, pernah ya? Nah, pernah. Ibu bapak ambil aja 2 sifat yang gak suka dari orang itu, dan pastikan itu ada di dalam dirimu. Udah gitu aja. Dia tuh ya terlalu banyak ngomong. Nah yang banyak ngomong tuh gua, jangan-jangan gitu. Dia tuh ya ternyata ya semua yang kita tujukan keluar datangnya dari mana? Nah gitu. Berarti yang luar proyeksi yang di dalam gak? Sekarang saya tanya, kalau mau ngerubah yang di luar, dirubah yang mana? Mantap udah. Duh, saya nggak pernah bosan aja ngomong gini, Bu, Pak. Manusia nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Oke? Ego ada di luar atau di dalam? Jadi kalau ibu bapak punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Beresin proyektornya. Jangan pengen ngeberesin orangnya. Nggak bisa. Wasting time. Oke? Wah, ini kalau udah mulai ngerti diem sih memang. Ini diem antara ngerti dan puyeng sih gitu. Tapi dapat ibu bapak? Dapat ya? Jadi mudah-mudahan mulai ngerti kenapa pantes ya gitu-gitu terus. Pak, kita tuh banyak oh-ohnya gitu. Oh, kenapa? Karena ini semua dilanggar gitu hukum-hukumnya. Sampai sini oke? Paham ya? Jadi sekali lagi maaf ya. Menguasai hukum partikular belum tentu bisa damai dalam kehidupan, belum tentu. Kenapa? Dia ngelanggar hukum ini nih. Sekali lagi, agama adalah jembatan. Tujuannya adalah Tuhan. Tujuannya adalah harmoni. Jadi awas di jembatan, jangan berantem di jembatan mulu gitu maksud saya. Orang ke Bandung lewat Cipularang boleh nggak? Lewat Puncak boleh nggak? Naik bus boleh nggak? Yang penting mah nyampe. Ini ada orang lewat Puncak dia nyindir, Puncak tuh ya, yang lewat jalan Puncak tuh kayaknya pada salah deh. Nggak bisa. Sip? Oke? Paham? Dah. Yang berikutnya, apa yang kamu proyeksikan akan menjadi hukum tabur tuai. Ibu bapak, hukum tabur tuai ini adalah the golden rules of life. Jangan pengen gini. Kalau nggak mau sakit dicubit, jangan nyubit. Udah gitu aja. Ini kalau pakai bahasa yang agak lebih sekarang kekinian itu sering disebut hukum karma namanya. Hukum apa Bu Pak? Karma itu artinya apa coba? Action. Perilaku. Sekarang saya mau nanya. Di tabur tuai ada 2 nih. Ya. Coba direfleksikan dalam dirinya masing-masing. Ibu bapak, kita sama binatang bedanya apa coba?
Yang satu kita bisa ngomong, mereka enggak. Itu satu. Ya, itu satu. Ya kan? Nah, kan manusia. Emang ibu bapak pernah ada lihat binatang yang bisa ngomong? Nggak bisa. Ya. Makanya manusia bisa mentranslate, bisa mentransferkan bahasa, narasi. Nah, nanti ada ceritanya. Yang kedua, pernah dengar nggak tentang konteks Al-Baqarah itu adalah binatang ternak? Pernah dengar? Sekarang saya tanya, kalau binatang ternak kira-kira dikasih makan, dituntun ke kiri, ikut, dituntun ke kanan, ikut. Binatang ternak selalu mengikuti siapanya? Pemiliknya. Oke? Berarti kalau jadi binatang ternak yang di luar gitu ikut. Benar? Yang di luar gini ikut. Berarti kalau temannya beli tas, ikut. Lagi jadi apa tuh? Itu namanya fase Al-Baqarah. Makanya kalau masih dalam fase Al-Baqarah, itu namanya reaktif. Apa Bu, Pak? Reaktif itu adalah perilaku yang dipicu oleh orang lain. Berarti kalau orang reaktif, dia menjadi budak. Ada yang punya kucing nggak ya? Kucing kalau diginiin sama mainannya gitu nggak? Gini gitu nggak? Dia reaktif nggak kira-kira? Reaktif. Orang yang reaktif udah pasti kebanyakan melakukan dalam keadaan mabuk. Udah gitu aja. Alias tidak sadar. Nah, lawan dari reaktif namanya responsif. Sok saya mau nanya, ibu bapak hari-hari lebih banyak reaktif atau responsif? Yang bener ah. Hah? Pernah nggak sakit hati sama omongan orang lain? Nah, kalau sering udah jelas aja. Ya, kalau aku sakit hati gara-gara omongan dia, berarti omongan dia mengontrol aku, bener nggak? Kita nggak punya kontrol diri, nggak punya self control namanya. Dan itulah sesuatu yang kita pilih akan menentukan tabur tuai. Sampai sini oke Bu, Pak? Paham? Sip ya? Jangan-jangan selama ini hidup kita tuh dikontrol sama orang terus tuh. Ngasih makan omongan orang mulu, ngikutin keinginan-keinginan orang mulu, memenuhi validasi orang mulu. Tiap hari kita capek memenuhi orang lain, tapi kita nggak pernah terisi gitu. Lelah banget. Kenapa gini? Ikut. Ini tipikal-tipikal orang yang reaktif ya ibu bapak ya. Diomongin tuh cepet baper aja gitu kira-kira. Cepet tersinggung gitu. Artinya apa? Dia tidak memiliki yang namanya self control. Oke? Sip. Berarti perlu merubah nggak dari reaktif menuju respon? Kenapa coba? Supaya saya sadar apa yang saya tanam, saya siap menerima konsekuensinya. Tanggung jawab. Ini nggak sadar nanamnya, tiba-tiba berbuah komplain. Iya, aku tuh nggak nanam ini, kenapa keluar buah ini? Bukan nggak nanam, nggak sadar. Dan jangan lupa ibu bapak, 98% yang kita lakukan dalam keseharian itu pasti enggak sadar. Makanya kita dalam tradisi Islam dikasih waktu 5 kali sehari supaya tetap sadar. Namanya sholat. Sampai sini oke? Paham? Paham? Reaktif itu apa? Jadi korban luar, memutuskan gara-gara di luar. Contoh. Satu lagi aja ya, sebelum kita pindah ke pertumbuhan. Ibu bapak, kalau kita diomongin orang dan sakit hati, pertanyaan saya, yang bikin sakit hati omongan orang itu bukan? Hah? Gini. Ibu bapak mana yang lebih senang dipanggil? Ibu ya biasanya ya. Ibu cantik deh atau ibu gemukan. Mana yang lebih senang? Nah, kenapa?
Padahal mau ngomong cantik, jelek, gemuk, hitam, putih, pesek, mancung, itu suara bukan? Suara. Berarti ibu kalau dengar, aduh cantik, suara nggak? Aduh jelek, suara nggak? Dua-duanya sama nggak sebenarnya? Nah, orang yang responsif, dia tidak akan terlalu happy disebut cantik, dia nggak akan marah disebut pesek gitu kira-kira. Paham nggak? Berarti pertanyaannya, yang datang ke kita bukan suaranya, tapi tangkapan di dalam diri kita gitu. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau kita sakit hati diomongin orang lain, bukan omongannya yang bikin kita sakit hati, tapi lukanya udah lama ada gitu. Oke? Nanti kita sadar ya ibu bapak, kita ini semua museum luka bu, banyak banget. Apalagi yang tidak disadari. Pertanyaan saya, lukanya perlu sembuh nggak? Kalau luka pengen sembuh, perlu diobatin nggak? Kalau perlu diobatin, perlu ada yang mengingatkan nggak kira-kira? Iya. Berarti siapapun yang kita anggap itu benci, yang kita anggap itu nggak suka, ingat mereka adalah tukang pos pengingat luka kita supaya kita sembuh. Paham bu pak? Contoh. Saya ada luka di sini. Ini saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Saya ada luka di sini. Tangan saya dipegang, cetek, sakit nggak? Ih kan lukanya di sini. Oh ya beda tangan lah ya. Luka di sini. Yang dipegang kaki saya. Sakit nggak? Kenapa? Ya lukanya jauh. Tapi begitu teman saya bu, sakit nggak? Sementara jangan-jangan udah puluhan tahun saya lupa punya luka. Begitu diginiin sakit nggak? Berarti teman saya lagi ngingetin saya punya luka nggak? Berarti dia lagi ngingetin saya supaya sembuh nggak? Berarti siapapun yang menyakiti kita adalah jalan untuk membuat kita menyadari luka supaya kitanya sembuh gitu. Tapi langsung gini mukanya, wah berat. Nah, tidak semudah itu, bener. Kalau mudah mah nggak hidup atau menjadi sapi betina aja kalau mudah. Paham nggak sampai sini? Dapat ya? Bu, makanya Pak, ini tolong digaris bawah ini. Siapapun orang yang paling kita benci dalam hidup kita, pada akhirnya kita akan berterima kasih sama mereka, karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kenapa? Siapa yang didatangkan ke kita, pasti kaitannya tabur tuai. Berarti kalau tabur tuai tadi Rob itu Allah mendidik, mau menumbuhkan kita nggak kira-kira? Betul nggak Bapak? Pohon mau tumbuh perlu pupuk nggak? Pupuk terbuat dari apa? Kotoran. Jadi ibu bapak kalau dilempar kotoran berarti lagi mau ditumbuhkan. Quote and quote loh ya. Bener nggak ini? Oke nggak? Berarti sekarang saya tanya, mending benci sama orang itu atau mending berterima kasih? Mana yang lebih susah? Lah, berarti Nabi Muhammad ngerti hukum ini nggak? Ngerti banget, itulah kenapa Yahudi yang ngelemparin dia kasih makan. Berarti ketika Nabi Muhammad ngasih makan orang Yahudi, orang yang menyakiti dia, itu sunatullah nggak kira-kira? Nah ibu bapak, urusan Nabi Muhammad yang ngasih makan Yahudi ini justru malah nggak dicontoh. Yang dicontohnya apa? Nikah 4 lah, ke malam Jumat lah, gitu. Urusan si esensi ini justru nggak diikutin gitu. Ntar ini kenapa mati ya? Oh nyala ya? Oh ya oke, sorry. Paham ya ibu bapak ya? Bisa dimengerti? Oke? Jadi sekarang yang datang ke kita, itu bentuknya adalah setiap tabur tuai selalu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi yang kita suka kita sebut rezeki. Konsekuensi yang kita nggak suka kita sebut uji. Ya. Habis gitu enak banget ngomongnya, Allah mengujiku.
Betul nggak Bu, Pak? Ya itu menguji lumayan rada tenang lah. Kalau udah mulai nggak tenang, bahasanya ganti lagi. Allah azabku. Ada azab di situ. Padahal sekarang saya tanya, mau ujian, mau azab, mau cobaan, datangnya dari siapa? Nah. Jadi Ibu Bapak, setelah kita ngerti hukum ini, kita tidak tergantung pada siapapun karena tahu bahwa semua yang terjadi pada diriku, semua adalah apa yang aku lakukan. Betul tadi kata Ibu, kita adalah tanggung jawab. Sampai sini oke? Jadi jangan sampai pas milihnya mabuk, begitu yang dipilih nggak sesuai harapan, nyesel. Aduh tuh gitu dulu nggak milih dia. Lah, udah kamu yang milih, gimana sih gitu? Betul nggak? Maka pada akhirnya semua keseluruhan hukum ini nggak mungkin lepas karena kenapa? Inilah yang disebut hukum sunnatullah. Oke Bu, Pak? Ini berlaku di mana-mana nggak? Iya. Punten pisannya, mohon maaf nih Ibu Bapak nih. Kita kalau terpaku sama hukum yang partikular terus, nanti sibuk ngurusin syariat mulu gitu. Ya masa sih sekarang masih berantem aja, lagi sholat bareng Allah Akbar, lagi ruku ngeliat temannya beda. Selesainya sekedar mengingatkan barusan ruku kurang 2 derajat ke bawah gitu, masa gitu sih Bu, ribut aja urusan di situ gitu. Ya awalnya bagus sih sekedar mengingatkan, tapi jadinya nyebelin gitu. Ingat ya Ibu Bapak, tidak semua orang perlu nasihat kita, enggak loh. Kalau nggak nanya nggak usah. Oke? Sip? Paham? Ya, kita runtut dulu. Satu apa tadi? Tahu? Tauhid apa? Hukum kesah. Gimana aplikasinya? Di sini mengaplikasikan tauhid gimana? Belajar tidak melakukan judgement. Belajar tidak melakukan menilai. Outputnya apa? Kita jadi tidak sering merendahkan siapa-siapa. Oke? Ini harus ada follow up-nya Bu, Pak. Jangan, tauhid apa? Kesatuan. Udah aja, jadi apal. Jangan. Tapi output dari sini, praktek dari sini apa? Oh, begitu pulang dari sini, misalkan. Nanti ngelihat orang yang beda sama kita. Oh iya, yang beda kan kemasannya, isinya sumbernya sama. Tapi tetap waspada gitu kira-kira. Oke? Sip? Oke. Jadi semua dalam satu kesatuan. Yang kedua, hukum getaran. Semua pada vibrasi, semua pada energi, vibrasi dan frekuensi. Ibu Bapak jangan dapat frekuensi yang bagus kalau yang dikeluarin frekuensi yang rendah terus. Pengen orang senyum ke kita tapi kita cemberut mulu. Mungkin nggak Bu, Pak? Nggak bisa. Sip ya? Ingat, frekuensi rendah namanya neraka. Apa Bu, Pak? Frekuensi tinggi namanya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak lagi sedih, bete, kemerungsung, marah, jealous, lagi ada di mana? Nah gitu. Sering nggak? Siap. Bagus ya, udah mulai pada ngaku ya. Jadi kalau ada orang lagi marah-marah, ya Allah, aku jangan masukkan aku ke neraka lah. Udah dari tadi. Kalau kamu lagi marah-marah, lagi benci. Tapi kalau Ibu Bapak lagi happy, santai, relax, nerima, netral, lagi ada di mana? Nah gitu. Sok sehari-hari lebih banyak dominan di mana? Kalau yang sekarang lagi lebih banyak di neraka, ya gantilah gitu. Masa betah mulu di neraka gitu, ya. Sip? Oke? Aplikasinya apa hukum getaran? Ini prakteknya mau ngapain nih? Menyadari perasaan. Ibu Bapak kalau lagi not feel good, lagi nggak enak, hindari satu janji. Ngomong, ngambil keputusan, hindari. Kalau lagi happy banget juga hindari ngambil keputusan. Kadang orang lagi happy janji. Lupa. Tunggu sampai titik tengah nanti. Oke? Makanya dalam Islam disebut jadilah umatan yang wasaton, umat pertengahan. Sip ya? Oke? Aduh, oke nggak ini Ibu Bapak? Oke, ini 5-5-nya udah mulai oke sih. Dah, yang ketiga apa tadi?
Proyeksi. Berarti kita hanya akan memproyeksikan getaran di dalam diri kita. Apa? Hukum proyeksi apa? Tindak lanjutnya. Tidak banyak ngatur orang lain. Tidak berusaha merubah orang lain. Sip? Oke ya. Yang keempat, apa? Tabur? Ingat, apa yang saya tanam akan apa yang akan kira-kira bentuk follow up-nya apa nih? Nggak usah jauh-jauh Bu Pak, mau ngomong diem dulu. Coba luangkan dulu untuk kalau mau ngomong sesuatu 3 aja. Baik nggak? Ada manfaatnya nggak? Menyinggung nggak? Di situ disebut mindful, artinya apa? Ketika kita mau mengatakan sesuatu, tidak reaktif. Paham? Oke? Tapi lebih banyak responsif. Maka tiap hari kita diajarin khusyuk. Ibu Bapak, khusyuk itu latihan kita supaya jadi responsif. Oke? Nah, yang berikutnya, inilah yang disebut nomor 8, hukum dinamis, hukum pertumbuhan. Inilah yang namanya kun fayakun. Apa Bu Pak? Kun fayakun. Jadi 1, 2, 3, 4, oh ini 5 ya? Oh iya benar. Hari ini sampai 5 aja dulu ya. Oke. Saya mau pinjam dulu dalam perspektif umum. Di perspektif umum, kun fayakun itu artinya terjadi, langsung terjadi gitu. Nggak bisa. Dalam hidup itu pasti ada masanya, segala sesuatu perlu waktu untuk bertumbuh. Oke? Maka dalam hidup tidak ada yang instan, nggak ada. Tapi instan itu bagus banget buat marketing sih. Instan cepat, pasti banyak pengikutnya. Instan cepat, kaya misalnya. Instan cepat sadar. Instan cepat ke surga gitu misalnya. Wah itu pasti banyak pengikutnya. Kenapa? Kebanyakan orang tidak mau berproses dalam wilayah yang namanya tumbuh. Sampai sini oke? Ibu Bapak pernah dengar kata sabar nggak? Sabar itu apa sih? Hah? Sabar itu artinya setialah dalam proses. Sabar ya. Tapi Ibu Bapak kata sabar sekarang udah jadi kata-kata yang nggak terlalu suci. Agak toksik. Jadi Ibu Bapak sebisa mungkin jangan ngomong gitu sih sama temennya yang lagi bete. Karena kenapa begitu ngomong sabar ya, dia akan ngomong enak aja sabar, kamu gak ngalamin aku sih gitu. Jadi ngambek. Karena banyak mindset sabar itu adalah apatis, gak ngapa-ngapain, statis gitu. Udah terima aja dalam tanda petik penerimaan tanpa knowledge gitu kira-kira. Oke? Oke? Dapat ya? Jadi yang nomor 5 itu disebut dengan yang namanya hukum pertumbuhan atau yang disebut dengan yang namanya kun fayakun. Semuanya perlu waktu tumbuh, ada saat kita nanam, ada saat tumbuh, ada saat berbuah. Satu lagi deh supaya nanti enak. Maka nomor 6-nya disebut hukum irama. Semuanya ada flow-nya. Kapan nanam, kapan metik buah, semuanya pasti akan mengalami yang namanya perubahan dengan iramanya masing-masing. Oke Bu, Pak? Nah, saya mau ngasih mantra Bu, Pak. Dengan mantra ini, 99% Ibu Bapak happy aja udah. Mau nggak? Nih mantranya. Ini mantranya nih. Di mantra kun fayakun mantra nomor 5. Nih mantranya. Mau lagi apapun, Ibu Bapak sok dipakai ini mantra. Mantranya gini.
Entar juga lewat. Udah gitu aja. Apa-apa? Iya. Lagi kesel mantranya apa? Lagi senang mantranya apa? Nah, jadi jangan terlalu lama senang di sini happy banget, sedih-sedih banget. Jangan. Kenapa? Hidup itu pasti seperti cakra manggilingan muter terus. Oke Bu Pak? Pandemi. Lewat nggak? Lewat. Sip ya? Ya banjir sih. Tapi kalau diulang-ulang bosan juga sih kali ya. Nah. Tapi tetap karena yang namanya pertumbuhan ini ada iramanya, segala sesuatu pasti akan dilampaui. Sekali lagi Ibu Bapak kalau lagi bete apa mantranya? Nah, sok dipakai Bu. Begitu nyebelin, ntar juga lewat. Oke? Sip? Paham ya? Nah, terakhir. Pertemuan kan udah nih. Irama itu semuanya pasti ada ritme. Nggak bisa dicepet-cepetin, nggak bisa. Nih, Ibu, saya analogi ya, supaya dijadikan musik hidup barengan. Ibu Bapak pernah dengar lagu nggak? Saya mau nanya. Ibu Bapak menikmati lagu seiring lagunya berjalan atau dengerin lagu dulu sampai habis baru menikmati? Yang mana? Udah tuh Bu, Pak. Nggak usah nunggu beres baru happy. Udah. Nikmati. Masa sih dengerin dulu lagu 3 menit habis gitu, aduh enak ya lagunya. Nggak bisa. Kita bisa bernyanyi dengan ini, dengan lirik ini, di not ini. Itulah hukum yang namanya irama. Sama kalau nari Bu, Pak. Dansa. Kalau dansa couple, itu dia cuma dansa, nggak ada. Kita ke pasangannya, kita menuju ke sana ya, cuk kan enggak. Tapi just enjoying the dance gitu. Maka mari kita ikuti irama semesta. Makanya Ibu Bapak ini saya pinjam dari filsuf Jawa nih ya, namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ini keren banget Bu Pak. Mau sekaya apapun kamu, semiskin apapun kamu, hidup selalu mulur mungkret, kata Ki Ageng Suryo Mentaram. Apa itu mulur mungkret? Kadang mengembang, kadang mengempis. Sebentar kamu senang, sebentar kamu sedih, udah gitu aja. Jadi gak usah iri sama orang yang kaya banget. Lah sama Bu Pak, dia juga bentar happy, bentar sedih, sama. Cuman mungkin dia sedihnya di Lamborghini, kita di Mikrolet, beda memang sih gitu ya. Beda di situ aja sih gitu. Tapi prinsipnya siapapun itu pasti akan mengalami hukum irama. Oke. Sip. Paham ya? Kira-kira ini perlu ada follow up semuanya nggak kira-kira? Iya. Contoh. Sholat mengajarkan kita sabar nggak Bu Pak? Apa sabarnya apa? Katanya iya. Sholat mengajarkan kita semua hukum ini nggak? Terutama yang ujung-ujungnya irama dan pertumbuhan. Sabar dong, kalau habis berdiri jangan langsung tahiyat. Ruku dulu, berdiri lagi, sujud dulu, baru lagi ngajarin sabar nggak kira-kira? Iya. Gak bisa tuh Allahu Akbar at-tahiyatu mubarakatuh, gak bisa. Karena rangkaiannya gak begitu. Berarti orang sholat harusnya makin sabar gak? Tapi ada gak orang yang sholatnya rajin tapi gak sabar? Ya jangan banyak, gak enak, ada aja. Berarti dia masih terjebak dalam hukum partiko. Dia cuma menggugurkan kewajiban, isinya gak ngerti dan seterusnya gitu. Oke. Sip. Dapat sesuatu nggak hari ini? Yang benar. Oke ya. Saya simpulkan. Habis gitu kita feedback. Habis gitu kita. 1. Roh artinya apa Bu Pak? Nah mulai ini belum sejam ini. Mendidik. Nah. Sama. Ini. Tauhid.
Nah, jadi begitu. Allahu Akbar, kul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Allah yang akan mendidikku dan aku siap menjadi orang yang terdidik. Berarti kita siswa nggak? Nah udah, jadilah siswa gitu. Jadi begitu dapat apapun, ingat itu Robbul Alamin. Ngeselin, Rob, Allah ngerob. Gini, oh, Allah ngerob gitu. Ya, ingat nggak ibu bapak, bumi ini tempat sakit, rumah sakit jiwa besar, ingat nggak? Ah, udah gitu aja. Bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Penduduknya semuanya sakit, nah gitu. Tapi kadarnya beda-beda. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin, udah aja sesama pasien rawat jalan. Dia sakit, saya juga sakit. Jadi memaklumi. Betul nggak? Iya, berarti dia didatangkan, kita semua didatangkan untuk saling ngerob gitu kira-kira. Ya, lagi rawat jalan. Jadi udah nggak usah sok-sok gimana, udah biasa aja ya. Dah. Satu, dalam hukum universal disebut hukum tauhid. Tauhid apa tadi? Esa. Esa apa artinya? Menyatu. Setiap yang kita lihat semua menyatu dengan sumber yang sama. Ya, dengan penyatuan akan ada getaran dalam energi. Ingat, bukan ucapanmu tapi sikap hatimu ketika kamu berbicara, itu yang penting. Mulutnya bisa manis. Ibu pernah nggak dengar orang ngomongnya mulutnya manis tapi menyayat hati? Pernah nggak? Lembut banget ngomongnya. Kamu tuh ya, makin sini makin, nah udah tuh padahal. Berarti yang penting adalah sikap hati. Yang ketiga proyeksi, baru masuk ke tabur tuai, pertumbuhan. Dan semua konteks adalah semuanya punya ira. Yuk nikmati semua irama kehidupan. Gak usah nunggu lagunya selesai, tapi setiap notnya mari kita nikmati dengan terima kasih dan kebersyukuran. Oke? Sip? Paham? Ada pertanyaan? Silakan Pak. Bentar. Tadi main satu lagi mana ya Bu? Oh iya. Mohon maaf Pak Ustadz, mau Ya. bertanya sedikit. Wah jangan manggil Ustadz lah, Abu aja. Ya Ustadz Abu. Gimana Mas? Kita kan sering dengar di ayat Al-Quran itu asabru wasolah. Jadi suruh sabar dulu baru sholat gitu. Ya. Itu maksudnya gimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Sabar dulu baru sholat gitu. Oke. Itu ada di surat 2 ayat 45. Gini kalimatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar itu proses. Sholat itu artinya terhubung. Berarti antara proses dan keterhubungan, antara proses dengan hasil itu nggak bisa lepas gitu kira-kira. Maka kalau aku mau terhubung, nggak bisa kalau aku tidak menikmati proses. Makanya ibu bapak, makasih mas pertanyaannya bagus banget. Di Quran justru bukan sholat dulu baru sabar loh, bukan. Makanya kalau kita mau khusyuk dalam sholat, perlu jadi orang yang sabar. Jadi kalau orang sholatnya jarang khusyuk, berarti dia kurang, nah gitu. Makanya justru ketika dia sabar dan menikmati proses dan bisa semua ini nih, berirama, maka dia akan terhubung dengan Tuhan gitu. Karena sholat itu nanti kita akan pahami sebagai keterhubungan. Yang kedua, ibu bapak bisa dengar suara enak kalau dalam